adalah belum. Ukuran sepatu. Ayo. Oh sudah pas. Oke mantap pas. Yang berikutnya panjang rambut. Nah, ayo pusing main rambut. Yang paling rambutnya panjang di belakang. Ayo. Paling panjang apa? Ah, Rilin gimana Rilin? Oke. Udah benar. Yang berikutnya tinggi badan. Bebet enak ya, kamu diam aja di situ Bebet ya. Oke, yang berikutnya berat badan. Nah, berat badan. Oh sama. Kuku kan belakang. Apanya? Oke, panjang kuku katanya. Siapa yang paling panjang kukunya di belakang? Yuk. Ah, ketahuan ini yang panjang kukunya. Ah. Itu panjang juga itu. Panjang. Oke, sudah. Kembali ke tempat duduknya. Ya, itu melatih kita untuk bisa menyusun sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Itulah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Wow, keren. Keren ya. Oke, kita mau lihat materi kita yang pertama. Ini harus dicatat ya. Siapa catatannya? Yang pertama, pengertian sepertinya minggu lalu sudah kita catat ini ya. Ya. Apa itu pengertian berpikir komputasional? Itu adalah proses berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Jadi kalau menyelesaikan masalah, contoh pagi-pagi kamu ke sekolah, ada nggak urutan-urutannya? Atau asal pergi aja sudah? Ada ya. Apa yang pertama kamu lakukan kalau bangun pagi? Pagi mandi. Ada yang mandi dulu, ada yang berdoa dulu, makan, langsung pergi nggak ganti baju ya. Bangun pagi itu siapa tidur? Bangun tidur baru berdoa, berdoa dulu. Hah? Mandi, ganti baju, siap-siap, berangkat. Berarti sarapannya di rumah sekolah ya. Nah itu juga boleh dilengkapi. Siap-siap itu termasuk dari sepatu ya, pakai sepatu. Oke, itu sudah kegiatan yang sistematis. Jangan baru bangun langsung berangkat sekolah, itu nggak sistematis. Atau berdoa dulu baru tidur lagi, baru bangun lagi, itu nggak sistematis namanya. Ada itu ya. Oke, kita lihat apa saja prinsip berpikir komputasional. Ada 4. Abstraksi, algoritma, Yang pertama apa? dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi, Yang ketiga? algoritma, pengetahuan. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Ya, jadi kita harus berpikir dengan cara ini. Ya. Otak kita lebih hebat daripada komputer. Ini baru kita catat minggu lalu kan. Dekomposisi artinya memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini kecil harusnya ya. Kecil. Saat membereskan kamar, kita pastinya akan mengerjakan dulu dengan merapikan tempat tidur dulu, terus mengumpulkan barang-barang yang berserakan dan menyapu dan mengepel lantai. Masalah besarnya itu adalah mau membereskan kamar nih. Aduh, aku mau membereskan kamar. Apa yang mau kerjakan duluan ya? Pikirkan satu-satu. Bantal, kasur. Iya, bantal kasurnya dirapikan, selimutnya dilipat, baju-baju yang berserakan dirapikan, yang kotor dimasukkan di tempat cucian. Yang kedua, pola. Pola, dicatat lagi. Apa itu pola? Itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan seperti apa. Jadwal kita setiap minggu itu selalu ada polanya. Contoh, hari Senin kemarin kita selalu ada pelajaran. Kemarin hari Senin. Ingat jadwal hari Senin. Harusnya Iya, upacara. Terus ada pelajaran agama. Ya, hari Selasa ada pelajaran PJOK dengan Serkuiper. Hari Rabu ada pelajaran apa. Itu minggu depan pola itu akan berulang lagi. Itu contoh pola. Yang berikutnya, abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengambil bagian-bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi menyaring informasi yang tidak terlalu penting atau tidak relevan. Contohnya pada saat kamu lagi piknik nih, terus
buang air kecil. Apa yang kamu akan cari? Toilet. Tak mungkin kamu cari apa kan? Cari tempat jajanan atau cari wahana bermain. Pasti kamu akan cari toilet dulu. Yang berikutnya algoritma. Nah ini disingkat aja nih. Menyusun langkah-langkah secara berurutan. Contohnya tadi yang kami suruh kalian jelaskan bagaimana cara kalian membuat sarapan misalnya, atau bagaimana caranya bersiap-siap ke sekolah. Itu menyusun langkah-langkahnya dengan teratur. Contoh lainnya adalah ketika kita mencuci piring, yang kalian akan siapkan ya sabun, spons. Lalu setelah itu kalian bilas dulu kotoran-kotoran yang di piring. Jangan langsung digosok pakai spons, harus dibuang dulu sisa makanan itu, baru digosok, baru itu dibilas dan dikeringkan. Sudah ya, singkat saja. Oke, ini dia ada 4 sudah ya. Dari yang pertama tadi apa Al? Nah, Rilin yang kedua? Olah. Yang ketiga apa Adit? Algoritma. Duit satu lagi apa? Iya, abstraksi ya. Ada 4 itu. Kita akan kerjakan worksheet-nya. Ada 3 masing-masing orang ya. Boleh dicatat, diambil dulu satu-satu. Orang dapat 3 ya. Itu mau dikerjakan. Mem kasih contoh ya. Dari yang pertama kita kerjakan yang paling mudah dulu lah. Ini snow. Fun in the snow. Nah ini fun in the snow. Ini ada. Ini termasuk algoritma, abstraksi, pola atau dekomposisi. Ini mau diminta betul algoritma. Jadi kalian mau menyusun kira-kira kegiatan apa yang paling pertama? Yang mana? Coba kamu tulis dulu. Ditulis nomor 1, 2, 3, 4. Yang mana nomor 1, yang mana nomor 2, yang mana nomor 3. Ini kan ada urutan gambar nih. Ini apa namanya nih? Boneka salju ya. Boneka saljunya di sini sudah mulai mencair karena sudah panas. Gambar kedua, ada 2 orang anak yang sedang menikmati salju yang turun. Yang gambar ketiga, 2 anak ini sudah selesai membuat boneka salju, sedangkan gambar keempat mereka baru mulai membuat boneka salju. Kira-kira kegiatan kejadian yang paling pertama itu yang mana? Tidak, hanya diurutkan. Kejadian yang pertama yang mana? Apakah sudah jadi langsung boneka saljunya? Nah, yuk. Ya, betul. Itu nomor 1. Terus nomor 2 yang mana? Ya, nomor 3 yang mana? Nomor 4. Nah, itu bisa. Kerjakan dulu, nanti diperiksa. Itu masih gampang ya. Sebentar, ini dulu. Sudah ini. Tulis nama kalian ya, nanti dinilai. Nanti kamu dinilai. Tulis nama di atas. Ya, nama lengkap lah. Kalau sudah, pindah ke
tadi pindah ke sini. Ini menghubungkan ya. Iya, langsung ke kertasnya. Langsung dipindahkan. Kamu rasa lebih mudah yang ini? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting selesai semua nanti. Ya. Sekarang pakai komputer. Kita mau bikin algoritma. Bagaimana cara kalian menyiapkan sarapan? Oke, masuk di sini. Kita mau pakai diagram online. Masuk di app.diagram.net. Ada yang sudah masuk? Yang belum siapa? Ya. Mana yang tadi muncul? Siapa lagi yang belum? Udah ya. Oke, jadi kalian tentukan sendiri mau buat sarapan apa. Kalau mau yang muda, sarapannya roti. Adit bikin sarapannya apa, Adit? Beli ayam, cuci ayam, Oke. sampai bersih. Kasih bubuk, goreng, kasih bubuk, goreng sampai masak. Ambil ayam, taruh di piring. Ambil nasi dan sayur. Makan dan minum sampai kenyang. Ini habis sampai kurang lumpanya sampai. Ini sampai. Oke ya. Enggak ada bedanya. Ini habis P, A, sampai. Oh, saya ada men. Oke. Mau bikin ulang nggak? Ulang boleh. Bisa men. Iya, diurutkan susunannya. Kalau mem urutkan dari atas ke bawah. Ini urutan-urutannya. Yang paling pertama dibuat apa? Yang kedua apa? Setelah kalian buat diagramnya baru boleh dihiasin, mau diwarnai kan diagramnya silahkan. Nanti ada yang bacakan ya yang sudah selesai ya. Ini kan men. Nah, awalnya di mana? Yang mana dibuat? Ini. Ini dia buat. Berarti harus ada tanda panah dari sini ke sini tanda panah. Buat flowchart itu harus jelas juga arahnya kemana ya. Boleh dibuat tidak berurutan ke bawah, tapi harus jelas tanda panahnya kemana, dari mana ke mana gitu. Caranya men. Kalau sudah selesai isinya baru boleh dihias-hias ya. Kamu bikin apa? Digoreng. Jangan sampai orang bingung bacanya ya, yang ada duluan ya. Nah, kalau kalian lihat sini, kalau lihat arah panahnya, yang bingung mulai dari mana? Karena arah panahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Boleh kamu bikin Suara kayak gimana? direbus duluan ya. Oh, cara bikin nih, cara membuat mie bukan bikin itu nggak baku. Cara membuat Aku mau share dulu. Oke. Tanda panahnya harus ini duluan. Kenapa? Cara membuat warnanya. Ini bikin apa? Warna-warni aja boleh.
tulis.